perempuan lain keluar dengan diam-diam dari kita, Nyonya. Membawa perempuan lain keluar untuk berjalan-jalan. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Ketua Zhou. Saya membawa istri saya sendiri untuk berjalan-jalan. Ada masalah apa? Kamu ingin mengusir keluarga Ji? Mengusir mereka dari King Zhu? Berteriak seperti itu. Kamu berteriak pada siapa? Besar, Nyonya. Saya pikir Jixing Yuan membawa Anda di belakang. Membawa perempuan lain. Keluar untuk berjalan-jalan. Benarkah? Saya pikir Anda tidak akan muncul dalam beberapa hari ini. Mata Anda sudah kabur. Tidak bisa mengenali siapa saya. Bagaimana mungkin, Nyonya? Sekalipun saya lupa wajah saya sendiri, itu tidak mungkin bagiku. Lupa tentang Anda. Jadi, jelaskan padaku. Apa yang terjadi dengan dia? Itu adalah Chu Jiao. Dia adalah paman kedua Anda. Anak haram yang baru diakui. Hanya seorang anak haram. Tidak bisa hidup dengan baik. Berani menginjak-injak saya. Bagaimana kalau saya akan melakukannya sekarang? Membongkar identitasnya. Kembali dan beritahu Bos Chu. Antar dia pulang. Tidak perlu. Aku ingin melihat trik apa yang akan dia mainkan. Zhou Heng. Kalian berdua di sini. Apa yang kamu bisikkan? Apakah kamu juga jatuh cinta pada wanita ini, kan? Ketua Zhou. Itu. Bagaimana ceritanya? Aku sudah memahaminya dengan jelas. Karena ini hanya kesalahpahaman. Jadi, masalah ini biarkan berakhir di sini saja. Ini bukan kesalahpahaman. Orang miskin ini berani menyentuhku dengan tangan kotorannya. Cepat, suruh dia berlutut. Minta maaf padaku. Nona, sudah larut. Mari kita pulang. Baiklah, Zhou Heng. Kamu berani melindunginya. Akhirnya aku tahu. Wanita ini. Dari mana datangnya begitu banyak? Undangan acara kencan buta. Katakanlah. Apakah kamu punya hubungan dengan dia? Apakah itu kamu? Jangan bicara sembarangan. Apa yang kamu bicarakan omong kosong. Tidak sama sekali. Seseorang dari dunia yang sama. Tidak cocok sama sekali. Itu saja, orang miskin ini. Bukanlah sama dengan Ketua Zhou. Seseorang dari dunia yang sama. Nona Chu. Apakah Anda salah paham? Zhou menjadi ketua. Ini adalah Chu Qingqi. Dia hanya seorang tukang lumpur. Bagaimana dia bisa sepadan? Bagaimana dengan Ketua Zhou? Semua orang diam. Kamu berani berteriak padaku. Aku ingin memberitahu ayahku. Orang yang bisa mengendalikan Zhou Heng. Hanya ada Chu Huateng. Nona Chu. Apakah Anda ingin berbicara dengan? Apakah orang terkaya di Dacia menelpon? Apakah saya beruntung? Bolehkah saya mendengarkan? Jangan lupakan identitasmu sendiri. Identitas aslimu. Ayo pergi. Mengapa saya merasa, kamu dan Zhou, hubunganmu tidak sederhana? Tentu saja tidak sederhana. Zhou Heng adalah ayahku. Dia adalah asisten yang saya latih. Ini adalah kamar dagang utara. Dibentuk untuk melatihnya. Dan terbentuk. Orang-orang yang sebenarnya. Nona Chu sudah muncul. Kamu masih tidak mengakui. Wanita itu palsu. Dia adalah anak haram paman keduaku. Itulah sebabnya Zhou Heng bersikap sopan padanya. Kamu datang lagi. Aku berkata jujur tapi kamu tidak percaya. Begitu, aku akan menelpon Zhang Lianhai. Dan memintanya untuk mengirim seseorang. Untuk mengambil alih toko ini. Pergi pilih beberapa pakaian. Kamu berdandanlah dengan baik, tetap terlihat cantik. Tentu saja, saat Chu Huateng masih muda, tetapi dia dinobatkan oleh majalah mode, dinobatkan sebagai pengusaha paling tampan di dunia. Aku adalah putrinya, pasti tidak kalah. Baiklah. Besok kamu pakai ini saja, pergi ke pertemuan penawaran. Pertemuan penawaran apa? Tentu saja, kawasan pengembangan di kota barat. Pertemuan penawaran proyek. Mengapa aku merasa suasana terasa aneh?
Sudah lama mendengar tentang putri orang terkaya. Akhirnya datang ke Qingzu kita dengan rendah hati. Sekarang akhirnya, melihat wajah aslinya. Sebagai putri pertama dari keluarga Dacia, terlalu rendah hati. Sampai saat ini, tidak ada media yang berhasil mengambil fotonya. Mengambil foto wajahnya. Mengapa terasa aura sedikit lemah? Jangan mencari masalah dan jangan tarik kami. Jika membuatnya marah, seluruh Qingzu tidak bisa menghentikannya. Sejari-jari kelingking. Saya menyapa Nyonya Muda. Saya menyapa Nyonya Muda. Nyonya Chu, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Jalan-jalan ke jurang. Sekarang kamu tahu hubunganku dengan. Apakah perbedaan antara Chu Qingqi dan Chu Jiao sudah terlihat? Aku Chu Jiao. Hari ini aku akan memberimu kesempatan lagi. Hanya karena penampilanmu yang cantik, kulit yang indah. Aku akan bertanya lagi padamu. Kamu yakin tidak akan bercerai dengannya? Maukah kamu menerimaku? Sepertinya hari ini kamu akan lagi-lagi ditinggalkan. Dia tidak akan. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu hanya mencintai orang kaya dan mengabaikan orang miskin? Apa dasar kamu begitu percaya diri? Kamu juga melihat semua orang yang hadir hari ini adalah orang-orang dari Qingcheng, orang-orang berpengaruh. Jadi, menghadapi Miss Chu, harus tunduk dan mengakui. Jika tidak ada Ji Xingyuan, kamu sama sekali tidak akan bisa melihat dunia ini. Kamu orang rendahan seperti ini, dibandingkan dengan Miss Chu yang berada di atas semua orang. Siapapun akan memilih Miss Chu. Benar kan? Jadi, mari kita lihat. Dia akhirnya akan memilih siapa. Aku yakin, aku tidak akan karena kekuasaan bercerai dengan Chu Qingqi. Badut, baik. Tidak heran aku tertarik padamu. Tidak heran aku tertarik padamu. Ji Xingyuan, kamu benar-benar tidak tahu diri. Sayang sekali untuk Miss Chu. Dengan sepenuh hati untukmu. Ji Xingyuan, kamu benar-benar bingung. Keluarga Ji akan segera mati. Keluarga Chu adalah keluarga terkemuka di Dacia. Seluruh Qingzu tidak cukup untuk mengisi celah gigi mereka. Mengapa Ji Xingyuan harus terlibat dalam hal ini? Tegas dan teguh. Jika bukan karena bantuan tuan kedua saat itu, mungkin aku masih berjualan di trotoar. Tuan kedua. Sayang sekali. Bergantung pada Ji Xingyuan. Kamu melihatnya kan? Asalkan aku mengedipkan mata. Dunia ini, banyak orang yang bersedia menjadi orangku. Sayangnya, tidak ada Ji Xingyuan di antara kelompok orang ini. Chu Qingqi, kamu sekarang hanya, ini berkat Ji Xingyuan, bisa berdiri di sini dan berbicara denganku. Seperti kamu yang kecil, tidak ada lagi orang yang lebih kecil. Aku malas menghukummu. Nyonya Muda, keluarga Ji diusir dari Qingzu. Tidak ada niat tidak hormat kepada Anda. Semua ini adalah keputusanku. Keputusan sendiri. Baiklah, tidak perlu menjelaskan. Tunggu sampai aku mengusirmu dari Qingzu. Redaksi Ji dipecat dari Qingzu. Dan kemudian keangkuhanmu. Memotong dengan hati-hati. Kamu pasti akan menangis dan memohon padaku. Kamu bisa mencoba, coba. Kamu bisa mencoba, coba. Nona Chu. Negara Daxia. Zhong Yuan, salah satu dari 5 desainer terkenal. Aku benar-benar bertemu dengannya. Zhong. Tuan Zhong. Tuan Zhong. Bukankah kamu sudah menjanjikan padaku untuk membantu keluarga Ji mengambil proyek itu, kan? Tuan kedua, saya minta maaf. Tidak dapat dipenuhi kesepakatan kita sebelumnya. Keluarga Chu telah membantu saya. Keluarga Chu telah membantu saya. Oleh karena itu, aku hanya bisa melayani Nona Chu. Mohon dimengerti. Ini hanya aku yang berurusan denganmu. Langkah pertama keluarga Ji. Tidak heran dia adalah putri keluarga Chu. Bahkan Zhong Yuan harus tunduk padanya. Tunduk dan mengakui kekuasaannya. Kota kecil Qingzu. Beraninya seseorang tidak menaatiku. Hari ini, aku akan membuat kalian melihat dengan mata kepala sendiri. Menghadapi keluarga Chu kami. Akhir seperti apa? Keluarga Zhang dari Qingzu bersedia menjadi Nona Chu. Membunuh keluarga Ji di depan pasukan. Keluarga Zhao dari Ancheng bersedia menjadi Nona Chu. Membunuh keluarga Ji di depan pasukan. Keluarga Qingzu Lin. Saya ingin menjadi Nyonya Chu. Prajurit di depan kuda membunuh keluarga Ji. Keluarga Qingzu Ye saya. Saya ingin menjadi Nyonya Chu. Prajurit di depan kuda membunuh keluarga Ji. Tuan Uang.